Nek didelok arahe kono berarti nyantole ning daerah kene. Mosok arep ngasang ngliwati wit iki. Ora nek ra. Lha iku kira-kira kamerane ning ndi? Ngisor kene. Oh iya ning isor iku. Penyisiran drone. Koordinatnya gak ketok ya? Adventure. Ngejak berasa-berasa drone-nya. Wah ini kayaknya hawanya itu dingin. Asli. Berarti tak pasang dulu termonya biar tahu seberapa dingin di sini. Aku mau ganti baju. Wes pokoknya beres-beres dulu lah. Video masaknya nanti. Ya sebelum aku lanjut ganti pakaian ini aku udah mau pasang termometer khusus ya teman-teman. Dan ini terdeteksi baru tak pasang 12,3 derajat. Itu suhu luar. Untuk yang dalam 17. Ini jam 17.28. Untuk apa ini ya? Nggak tahu aku ini. Lupa. Kelembapan 56. Akhirnya ya kan, seru. Luar ada, dalam ada. Jadi ada pembanding gitu. Turun terus tapi tadi waktu baru tak pasang itu sekitar 16. Ini udah tinggal 11. Yes, gitu aja. Oke, barang-barang udah masuk semua, tinggal eksekusi nanti kita masak apa wis. Ngikut pokoknya, ngikut. Nah ini loh, cep yang lagi galau tapi. Dan itu teman-teman bulannya sangat bunder loh. Tapi kalau di kamera enggak kelihatan. Tapi aslinya kayak di foto-foto Google itu lah pokoknya. Kalau pengen tahu bundernya bisa lihat di situ. Dan ya mohon maaf ya kalau suara sebelah itu bocor, tapi ya karena tahu sendiri lah. Wes pokoknya aku mau ngasih info yang penting-penting aja. Ini posisi suhu udah turun jadi 9,5 Celcius. Itu suhu di luar, di dalam 12 dalam tenda. Jadi seperti itu. Ini bisa aja nanti semakin turun. Nanti kita update per 1 jam. Per 1 jam kalau ingat. Udah kayak perkiraan cuaca. Seingatnya iya. Sejam ke depan. Kayak kita jadi anggota BMKG versi pendaki. Versi di lapangan. Merasakan langsung. Laporkan langsung dari lapangan. Iya. Risiko hipo men. Untuk saat ini kita mau ngopi-ngopi dulu aja. Ya ada anget-angetan lah ya. Mending energen dari cocok ya. Masuk. Wah ini kita mau bikin jaya aja diajak mikir loh. Mikir apa? Jelasin deh tadi apa? Ini tuh kan bahannya kan ini ya, nggak ada bubuknya ya. Maksudnya jahe itu kan ampasnya. Mungkin kalau diseduh kan nanti ada ampasnya lah. Ini kan kalau diseduh nggak ada apa-apanya. Iya. Nah itu gimana ya caranya ya? Kok ini dari yang cair kan, misal gula, ini kan diseduh dulu mungkin ya. Apa gimana ya? Nggak tahu, siapa yang tahu ya. Coba dikasih tahu. Tapi gimana ceritanya bisa jadi bubuk ya? Apakah ada senyawa yang itu yang bisa mengkristalkan gitu? Jadi dalam proses pembuatannya ini dibuat dulu kan sama mereka, terus dikasih senyawa. Senyawa. Unsur O2X. Apa itu? Terus akhirnya nggak ada. Dipanaskan dalam suhu tinggi. Akhirnya senyawa itu bereaksi mengkristalkan bulir-bulir air ya, H2O. Kayak debu gitu berarti. Betul. Berterbangan ditangkep. Nah, memecah unsur H2O dan unsur lainnya menjadi sebuah serbuk. Oh iya sih. Nggak tahu, coba yang tahu ya. Ini sangat-sangat membingungkan. Tapi kecepatannya 150 cc. Ini udah setara motor motor kopling, motor besar. Panaskan secukupnya dengan 150 cc. Mantap. Terima kasih AMH.
telah memberikan ribet Sudah memberikan sebuah obrolan obrolan yang ngeri, obrolan jiwa-jiwa bahagia tapi sengsara. ini padahal yang dirobek baru 2 masih segini. Iya, Bayangkan masih berapa sampai obrolan? pagi dong. Belum snack yang lain. Iya, belum snack yang lain. Ini baru 2 yang dirobek. Ya oke teman-teman, malam ini kita awali untuk masak kita nasi dulu karena yang paling lama, dan kita pakai teknik yang udah lama banget nggak tak pakai. Teknik apa ya? Kukus ya, Ri? Kukus. Anu. Oh, dang. Tim. Ya itulah pokoknya terserah guys penyebutannya, tujuannya itu lah. Kan biasanya langsung di sini langsung udah tuh. Nah, kita siasati karena menjaga keyakinan jadi. Ya soalnya kan dingin, jadi Risiko takutnya nggak jadi. Segini nih cukup Lagi kayaknya mas. lagi ya. Lagi ya. 3 centong. 3 centong ya. Lagi 3 centong. Utamakan ganjil mas. Apa? Utamakan ganjil. Oh ganjil. 3, 5, 7 ya. Siap. Kenapa harus ganjil? Karena apa ya? Karena kan Asmaul Husna ya ganjil. Jumlah hari ya 7. Oke. Siap. Tak pikir Cocokologi ya. karena hari ulang tahunku itu tanggal itu 3. Nah, aku tanggal 5. Ya toh, Wih, pas toh. iya. Nah, ini memang 3, 5, 7 bulanku 7 mas. Iya. Ganjil itu nggak genep. Wah berarti kita nggak genep dong. Tapi Dan nggak genep itu istilah orang. anu mas, termasuk cocok itu. Ganjil temu ganjil jadi genep mas. Oh iya bener men. Mesti. Ketemu men plus. Siap. Di Teknik jadul. ya, ini adalah teknik apa ya? Sedikit ribet ya. Dan sedikit banyak isah-isahan tapi mencari Yang penting aman. itu Ya. loh, aman. Aman ya. Karena ini suhunya berapa ya? Update ya mas per 1 jam. Oh iya. Oh, sudah turun jadi 8,9 ya guys. Tapi di dalam anget nih Iya, dalam karena anget. kompor. Betul. Ini tinggal nunggu tanak. Asli teman-teman. Dingin pol. Suhunya 8,5. Tapi plus angin. Nah, gerak-gerak loh. Anginnya mulai masuk. Ini nanti harus ditutup tasnya. Aku sampai mau kencing jam mikir dingin. Tapi tetaplah gas kecil dulu sambil tak tunjukin suasana di luar. Kita nyari tempat buat kencing sambil tak tunjukin. Aduh kok dalam banget sabananya. Sinilah. Tak kuat aku. Sebenarnya kalau nggak pakai senter pun teman-teman kelihatan secara langsung itu, cuma kan karena ya saya pakai action cam jadi nggak bisa. Coba tak matiin ya. Ya kan harusnya dikit-dikit kelihatan lah ya kan. Ampun teman-teman. Asli. Ini asli suasana berdinding tanpa angin soalnya ini. Tadi sempat ada angin tapi sebentar lah. Masuk lagi. Nggak kuat.
Sampai bingung. Gini nih pendaki kalau nggak betah dingin, naiknya di musim paling dingin ya, iya kan? Bulan-bulan purnama gitu. Suhu di dalam 83, 8,3, terus di luar 13, di luar juga ikutan turun, di dalam ikutan turun, di dalam tadi stabil di 14, sekarang ikutan turun. Oke, nanti lanjut update suhu pokoknya. Asli ini baru jam segini loh, 19.13 loh, udah sedingin ini. Ya maaf ya untuk senternya ala kadarnya kali ini, karena ya kondisinya nggak bisa buka tenda teman-teman, ngeri. Apa ini faktor belum makan juga bisa sih, karena ya emang belum makan, cuma nyemil-nyemil aja, butuh yang karbo gitu ya. Ini habis ini makan, tinggal satu, kita mau goreng ayam aja sama sambelnya udah ada, wis itu aja sementara. Habis itu segera tidur, karena hari itu pengen berburu gerhana matahari, gerhana bulan untuk nanti pagi. Ya saatnya kita goreng-goreng lauk. Ini ayam biasa aja ya? Iya, ini ayam biasa ya. Ini buat teman-teman yang takut membawa ayam ya, takut busuk, boleh dicoba nih. Tidak busuk ya. Jadi sebelum kita marinasi aja, jangan direbus ya, biar airnya nggak terlalu banyak. Jadi habis itu dikukus, jangan direbus. Marinasi bumbu, dikukus ya kan. Habis itu bawalah. Habis itu tiap malam nanti kayaknya kita angetin, kita kukus ulang aja. Bisa. Habis dikukus taruh luar ya kan. Luar suhunya dingin. Taruh di kulkas. Mantap. Lalu langsung kita goreng-goreng. Ya jadi itu aja ya teman-teman. Sementara aku kedinginan asli sumpah. Gara-gara apa? Celana. Aku kan baru ganti celana ya kan. Nah, celana tipe ini tuh kayak celana yang model kayak parasit gitu loh, bukan yang agak bludru-bludruan itu loh. Apa sih? Ya, jadi nyimpen atis dinginnya itu lama gitu tuh. Makanya ini di SB-in dulu biar segera nggak anyep-anyep banget guys. Mau keluar juga ngapain ya kan, aktivitasnya ngapain malam-malam gitu. Jadi segera makan, tidur, semoga nanti ya sampai jam berapa gitu bangun bisa nunjukin suhu lagi. Suhunya mentok 8,1, belum ada penurunan di bawah 8, sementara jam 19.46. Oke, ini toh ya. Untuk sambelnya kita juga mau yang instan aja, karena gimana ya teman-teman, kita ini mau naik gunung nggak jualan. Ya kalau itu aja aman, itu tok sementara. Besok wah lihat aksi kita, pokoknya menggemparkan pokoknya. Besok nggak boleh hanya satu hidangan ya. Iya. Kayak ini kan cuman protein ya, maksudnya cuman ayam nasi gitu kan. Jadi nggak bisa. Besok harus lebih dari ini. Ini tadi cuman karena itu pokoknya rahasia pokoknya. Nah, lanjut lah. Gas makan. Nih teman-teman, pegang sendok aja pengen lo ini asli.
Teman-teman pegang ya. Ini kan makanya nggak usah naik gunung. dingin itu menyiksa Rek. Tapi gimana ya, kadang dingin 16 pakai AC itu aja pakai selimut ya. Nah ini 8. ini 8 kosong loh ya San. Jadi konsep apa masak kita ini estetik karena minus lightning nggak berani apa buka tenda bisa adanya aja. Oke, selamat makan teman-teman. Ini mulai enak kabut tipis-tipis. Selamat pagi teman-teman. Karena masih belum keluar MOOD-nya, sementara nanti tak offin dulu lah. Ini masih bikin kopi, keluar sampingan. Oke. Mari. Sangat bahagia sekali sih. Malas Ya. Jadi tuh kemarin tuh lupa. Jadi kemarin tuh lupa ndak ngeliat ini apa jadwalnya gerhana jam berapa. Jadi tadi tuh menerka-nerka dan tidak ketemu. Ya sudah. Harusnya tahu jadwalnya. Iya. Jamnya tuh jam berapa? Entah tadi tuh bangun belum mulai, terus bangun lagi udah selesai. Jadi tidak ketemu. Mungkin bisa jadi. Ya emang tujuannya sekalian pengen foto matahari apa gerhana matahari. Gerhana bulan. Tapi ya sudah, berarti belum rezeki. Nanti next gerhana. Akhirnya sunrise-nya muncul. Tapi ya udahlah teman-teman. Karena tujuan naik Argopuro itu kita seperti biasa sabana terus taman hidup ya kan. Kalau untuk view sunrise sunset itu kurang di sini. Ya tadi malam ada tambahan berapa pendaki gitu loh pas malam-malam itu. Aku mau tidur. Cuma nggak tahu kayak ini sama itu sama di belakang sana ada 3 tenda. Oke. Jadi kuotanya penuh tapi ya kayak gini. Masih bertanya-tanya sama kuota. Pagi ini kita mulai dengan kita menggoreng ayam buat lauk ya. Betul. Setelah itu roti buat sarapan, telur, nasi. Gitu. Tadi malam itu pikiranku bakal dingin gitu, ternyata kita efek lapar. Setelah makan anget tuh. Itu juga tips ya tuh teman. Istilah lapar termia itu emang ada, bukan karena apa-apa sih, ya itu faktornya. Tapi jujur sebelum makan emang wipol. Kita bikin goreng ayam dulu buat makan siang ini. Sarapannya nanti. Ini juga salah satu bukti teman-teman kalau tadi malam ini nggak terlalu dingin. Ya tembus 8 derajat sih, tapi kok ini nggak sampai beku. Biasanya tanda kalau udah dingin banget itu beku. Gak tahu titik bekunya itu berapa derajat kalau untuk minyak. Belum saya riset. Apakah ini jenis minyak yang nggak bisa beku ya? Karena di sini ada barcode ya hari ini di pendakian
Argopuro ini entah kenapa ada kurangnya teman-teman. Banyak lah yang bikin agak kita itu moodnya kurang bagus. Biasanya aku paling seneng banget, tapi nggak tahu kenapa ya ya pas nyampe sih gitu, langsung ada apa gitu loh. Ya semoga habis ini enggak lah ya. Yes, lanjut masak. Aduh. Nah, ya kan. Kalau kita masak pakai teknik seperti ini tuh jaminan lah ya, matang dong jadinya itu. Ini udah mateng ya kan, enak. Wish. Mantul. Tinggal kita aduk dulu. Ini kita masukin yang lama, yang tadi malam, biar ada anget-angetnya. Cocok buat nasi goreng ini. Nasinya misah-misah. Mantap. Bismillah, sarapan dulu guys. Sarapan kita ala-ala men. Oke, ini tadi udah habis memanggang ya. Memanggang. Karena kalau menggoreng itu kan ada minyaknya ya. Karena kita pakai Blue Band itu bukan minyak ya? Mungkin salah satu bentuk lain dari keindahan. Nah ini tadi ini masih prototipe tadi ya. Ini habis buat goreng ayam, tadi buat goreng telur lengket semua jadi hancur. Ada yang bagus, tenang aja. Ini yang sempurna. Woi. Ini ada yang bagus kan. So, ini agak kematangan ya. Enggak apa-apa lah. Besok bikin OT. Iya. Ini dari pengalaman OT saya ya, yang pertama kali itu lebih bagus inilah gitu. Yeah. Jadi iya. Agak sedih emang ya. Jadi pertama kali ya kita tuh biasanya ngantar orang. Nah kemarin tuh iseng ya, coba ikut OT gitu. Ternyata mending trip sendiri. Mending ngetrip sendiri lah gitu. Dari segi makanan, ini kenapa? Nah nanti yang penasaran cerita OT konyolnya Arif di Kerinci, nah tipis-tipis lah, ngulas tipis-tipis kita ngobrol. Karena ini menarik, karena juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang pengen ikut OT. Jangan salah pilih. Pokoknya intinya kalau mau ikut OT langsung japri di bawah ini. Langsung japri di bawah sini. Oke. Asli ini ya. Kalau dari segi ini udah cocok, bisa lah ini. 5 orang bisa lah. Iya. Cukup. Yang mau privat trip Argopuro bisa agendakan. Tenang aja. Oke, kalau aku nanti pakai nasi aja lah. Roti, nasi, Ini sangat kontradiksi. Roti nasi ya. Biasanya roti kentang ya kan. Iya. Roti nasi. Ya, kentangnya enggak ada. Enggak apa-apa gini, enggak apa-apa ya. Iyalah. Wes, ajak teman-teman aku mau makan. Terus ininya kan. Iya, rencana begitu aku. Boleh diterapin. Jadi ini konsepnya gini kan. Kenyangnya plus. Dicocol saus ya kan. Set. Wah, ini perpaduan antara konsep luar negeri sama itu. Nah, kalau udah ada asinnya kan dari Blue Band tadi. Ternyata enak ya? Ternyata enggak buruk. Asli. Ternyata enggak buruk. Nah, roti kan pakai saus, kita sama nasi gitu. Ternyata emang ini roti bener rotinya. Ternyata enggak buruk bener. Lalapan tidak suka saya lah. Asli tenang mas. Lah tadi katanya ide buruk, kontradiktif. Ternyata tidak seburuk itu. Tidak seburuk itu. Wah boleh lah. Buruk hanya di pikiran.
Boleh. Oke, aku mau nyoba juga. Ya, jadi aku juga mau nyoba konsep yang kontradiktif. Nasi. Tidak seperti itu. Nasi roti. Ternyata tidak seperti Sandwich. Apa ini? Sandwich, rice cooker. Nah, jadi ini. Roti. Oh, roti ya kan? Nasi. Yes. Terus kasih telur. Yes, kan. Terus ditambah ini. Dah, mantap. Ya, ternyata tadi tuh awal mikir tuh masih membayangkan ya, buruk ya, ide buruk ya, roti dicampur sama nasi gitu. Jadi ini agak kontradiktif kan sebenarnya. Jadi pas dicoba ternyata tidak seburuk itu gitu. Jadi jangan berpikir buruk terlebih dahulu teman-teman. Belum mencoba. Coba dulu kan, biar kita tuh tahu Keburukan baik juga. buruknya. Ya itu. Tapi enak sih, enak. Enggak terlalu melenceng. Betul. Jadi kadang kalau kalian penasaran tuh bisa lihat lah momen-momen camp and cooking di Cito gimana kan. Nah, di situ lah. Jadi Iya. ada kadang tuh contoh yang baik gitu kan. Ada contoh buruk juga kadang. Karena Kadang unik gitu. contoh buruk tuh juga bisa jadi baik buat yang lain. Jadi biar kita aja yang nyoba. Kita gitu. aja. Jadi bahan percobaan, lebih ke bahan percobaan. Ya, ini istilah Jawanya masih pokro. Iya, ini masih manusia lah. Tapi enak deh sih. Kasih not ready ya. Aromatiknya mas, wangi-wanginya ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita mau mandi dulu. Pengen merasakan mandi di sebelahnya Sungai Kolbu, ya kan? Mandi di tempat minumnya Merak. Iya. Tapi untuk mandinya nggak direkam ya, kan? Bahaya. Mengundung plus. Nanti kena dolar apa ya kalau itu mandi itu? Dolar pink. Bisa mandi tapi ya dengan konsep yang safety, terus tidak merusak gitulah teman-teman. Boleh aja dengan cara pokoknya. Ini ngomong-ngomong nggak pakai gayung gitu. Oke, gas. Siapa tahu nanti pas mandi ada merak. Kita bisa ngesut dan ya itu tak pengenin selama ini kesini temu merak deket bisa moto. Aduh, wes lah kita ajak skip nanti di area situ. Curam. Pakai sandal jepit, ngeri. Iya. Wow. Sut. Aduh. Oke. Mandi udah selesai. Habis itu gas packing. Kita lanjut ke area camp kedua. Nanti ke Rawambe. Gas. Oke teman-teman, kita udah siap menuju ke Cisentor, tapi aku dari sini. Nah itu loh ini. Iya. Sing enek anu nih dong. Aku nemu merak. Ketemu. Cepet. Iya nang. Wuhuhuhu. Ya meskipun gak kerekam tapi aku lihat langsung. Nih. Oh iya. Agak tinggi ya. Nah. Agak kelihatan.
Lari. Yes. Jadi tujuanku untuk melihat Merak sukses. Mantul. Secara langsung bisa, pakai drone juga bisa. Tadi di situ loh, di tempat camp situ loh. Dan jantan, keren. masih kekejar nih. Sayang sekali arah larinya itu ke sana. Andai ke sana mungkin ya bisa lah, tipis-tipis. Betul. Yeay. Tinggal target satu Rengganis ya, kemungkinan bisa lah ya. Ayo. Oke, lanjut. Ini udah jam berapa ya? 10.40. Kita ke Cisentor dulu. Mungkin nanti makan siang bisa lah di sana atau ya di tengah jalan gitu. Oke. Ini semua teman-teman udah pada jalan. Hah? Iya. Nah, ini kita ke puncak Cisentor. Puncak Cisentor. Cisentor dan puncak. Wah, lumayan, agak seneng aku. Akhirnya ketemu Merak. Mantul. Aduh, nabrak Mas. Nabrak apa? Aduh, wes. Ning ndi? Nangsang. Iya. Sumpah. Arai? Bisa tekan kono. GPS-nya gak ketok. Waduh, drone-nya nyangkut. Dek di kan? Kere reduk nosek wae lho. Arah yo rene kok. Wes tak rem padahal. Dah kurang ngerti lho kok nang kono. Cedek. Nah, itu ada yang naik motor ke sini. Wah, rumputnya tinggi banget ya. Ketok. Nih sekitar kene, nih isor. Se. Lek kemungkinannya nduwuri nek model kayak gini. Gini. Ini. Aduh. Ini ngisor, Mas. Oh, ning ngisor. Sini. Nek didelok arahe kono berarti nyantole ning daerah kene. Mosok arep ngasang ngliwati wit iki. Ndur enek ra. Lha iku kira-kira kamerane ndi? Ngisor kene. Oh iya ning ngisor iku. Ini daerah kene iki. Nek didelok nyantole kono iso go ndek kono.
dek kono. Sik tak sisir kok kene. Penyisiran drone. Koordinatnya gak ketok ya? Yo ketok. Mana kok turun? Hah? Yo kene kono-kono. Ning kene. Iya. Sik. Nek ra. Mana tuh? Ngadu meneh. Dek tak sisir kene. Ya? Gak kewoto. Arahnya rono ri. Iya. Rono apa ini? Gini. Oh, ini loh, wes teman-teman. Oh iya. Oh ini dia teman-teman. Adventure. Ngecap berasa drone-nya. Konyol. Semoga aman. Sik. Aman. Balik langsung. Tak pikir hilang satu. Aman. Cek. Oke. Berhenti. Drone-nya ngajak berasa ternyata. Gano sing. Wah, propellernya kena Tapi sitik. gak pecah. Aman. Oke. Sudah. Oh, berarti nabraknya sih gini kayaknya. Iya iki. Oke, masih fungsi kameranya. Kita coba. Nyoba yo jodek kene, Cak. Oke. Fungsi. Oke. Biasa berasa drone. Drone hampir hilang. Iya. Mas Yoga. Ternyata aku diajak berasa drone. Biasanya sampean. Masih kerekam dong? Masih kerekam. Oke. Oke. Matiin dulu. Hampir mas 5 juta hilang. Langsung garing rek. Aduh batap. Ini tadi gara-gara ngerekam sesuatu di Sungai Kolbu. Ada sesuatu bisa tak rekam. Ya. Tak undurkan biar nggak nyadar kan. Temangsang. Ya aku juga kehilangan sepak teman. Mau tak koordinatnya nggak kelihatan. Sempakku ketinggalan di sana. Jatuh kok ketinggalan. Mau tak tracking nggak ada koordinat. Ya udah wis ikhlaskan kalau sempak. Sana loh. Mungkin kalau teman-teman pas ke Argopuro nemuin sempak warna agak kuning, ya itu punya aku. Yes, alhamdulillah masih rezeki. Yes, lanjut dulu. Seperti biasa kalau dari Cikasur kita langsung dikasih tanjakan yang langsung bikin mengap-mengap. Tapi habis itu enggak lah, santai. Sementara offin dulu ya.
Angin dari arah sana kenceng. Yuk masuk yuk anginnya. Yuhu. Panas, asli panas ini jam 11 ya. Wow. Yuk. Terus itu break. Mangan sih. Nyemil. Shock tau gimana kita. Efek shock toh. Asam lambungnya naik. Asam lambung. Oke teman-teman, nah dari sini mumpung aku ya biar lebih ingat lagi terkait sabana setelah Cikasor itu kan banyak ya. Jadi mungkin kita akan coba hitung berapa sabana ke arah Cisentor. Nah ini terhitung 3 sabana, 1 berarti. Terus pohon-pohon itu berarti itu buat batasnya. Nah setelah pohon itu kalau ada sabana berarti hitung 2 gitu. Oke, ini berarti 1. Oke, buat kita biar mikir dikit-dikit lah ya. Apa ini sekalian tak tandai aja ya di map. Ini mungkin kalau saya ke Argoboro yang keempat kalinya mungkin videonya kita bikin nggak usah panjang-panjang aja ya, karena apa ya teman-teman, takutnya bosen nih. Karena vegetasinya itu memang antara sabana dan hutan ini cemara gitu, vegetasinya itu seperti ini. Oke, berhubung ini masuk hutan tadi, terus dapat sabana kecil, meskipun ini sambungannya sana, kita tandai lagi. Jadi ada 2, karena kita melintasi hutan. Oke, lanjut. Aduh. Ya meskipun muatanku udah berkurang ya, tapi masih kerasa banget ya. Aduh. Iya, aku baru inget kan berasnya berkurang tapi jadi nasi. Oke, kita masuk ke sabana lagi, berarti kita tandai yuk teman-teman. Ini lumayan luas. Tinggal satu rombongan yang belum jalan dari Cikasor tadi. Ada berapa? Kalau nggak salah 2 orang atau 3 orang ya. Cuma semua targetnya itu ke arah Sabana Loceng. Nggak tahu kalau ada yang di Cisentor. Cuma kita nyobain Rawambe, karena aku sendiri juga belum pernah kan. Cisentor udah, Sabana Loceng udah, Rawambe belum. Bisa masuk ke hutan lagi. Ya, jadi dari sinilah kita berbosan-bosan ria dengan sabana.
waktunya nyemil. Lumayan. Tadi sarapan ya lumayan rancak sih, tapi kan udah dikeluarin. Sabana lagi. Yang keempat berarti. Ini kita ya. Ya. Ini ya. Oke. Break. Kita makan situ dulu. Utamakan nyemil menyemil. Ini kendalanya kalau panas. Anginnya sih di arah sana kencang banget, tapi nggak tembus sampai sini. Kalau ngelatih sabana ini mungkin kena. Lanjut, habis makan tipis-tipis, kita gas lagi. Ini lumayan besar ini sabananya. Yang keempat ya. Kalau ini kan ada hutan kecil ini, nggak usah dihitung lah. Tapi kita nggak lewati, berarti nggak dihitung berarti. Anginnya lumayan kencang, nggak terlalu panas. Itu kan turun ya, kelihatan kayak apa gitu loh, kesannya blank. Lanjut. Oke, habis hutan kita masuk sabana lagi ya kan, tandai ada nyatu, tapi tetap ini tak hitung sabana ke-5 berarti ya. Wah mantap. Kalau anginnya tembus-tembus tipis-tipis gini enak teman-teman. Ger. Dari sabana yang ke-5 ya, masuk hutannya lumayan panjang teman-teman. Tapi tetap jalurnya masih datar, aman. Oke, di tengah-tengah hutan ini ada tempat yang ini saking mulusnya buat istirahat orang-orang ini. Lanjutlah. Ari udah di depan banget ya. Oke, sampai di sabana lagi. Kita tandai rek. Wih, tempat istirahatku dulu, masih ingat aku. Sabana ke-6 ini ya. Lumayan panjang hutannya itu tadi. Wih, ada luisnya. Lagi mekar-mekarnya rek. Tapi sayangnya bawahnya garing-garing, kering maksudnya, cuma ujung-ujung aja kuning. Nah ini cukup kecil untuk sabananya,
Habis itu hutan yang lumayan panjang lagi. Ya, perjalanan menuju ke Cisentor itu tetap ada nanjaknya ya teman-teman. Tapi santai. Cuma ya karena kita udah jalan panjang gitu, meskipun datar, habis itu dikasih tanjakan tipis-tipis saja udah ngapa. Ya pandai-pandai ngatur ritme aja, ritme langkah. Nah, kalau emang di ketinggalan gitu nggak usah panik lah, karena jalur di Argopuro itu termasuk jeblas banget. Tapi kalau pengen nggak ragu gitu ya tetap pakai map lah. Oke, sampai di Sabana yang ke-7. Mantap. Break. Wah, mau ngecamp sini mas? Kirain mau ngecamp bisa nanggung. Coklatnya iya, gula merah mas. Kemarin. Oke, lanjut lagi. Ini Sabana yang ke-7. Nah, apakah hutan ini kita hitung? Dihitung nggak ya? Kayaknya dihitung juga nggak apa-apa. Tapi cek dulu. Mantul. Anginnya angin. Dilihat aja kita jalan dari hutan ini lumayan nggak? Kalau lumayan tak masukin setelah hutan. Tapi kayaknya enggak deh. Oh. Ya. Dimasukin enggak ya? Dimasukin ah. Ini Sabana ke-8 ya. Kita masuk hutan, kita menghargai hutan kecil ini soalnya. Ya, Sabana yang ke-8. Oke, lanjut. Nah, ini kita seingatku kemana ya, lupa aku. Itu kan ada bukit-bukit ya. Oh, ke sana ya. Nyampe sini kalau lagi angin itu wow. Keren. Oh, anginnya mantap. Tapi ini kalau kita berhenti ya dingin, di lama gitu. Tapi kita masih ada di ketinggian 2400. Paling tinggi menuju ke Cisentor itu 2600. Habis itu turun sungai. Mantap. Kita mengovertake satu kelompok yang berangkat duluan. Padahal jalannya yang ngap-ngapan ini. Oke, kita masuk ke Sabana yang ke-9 berarti. Oke.
Oke, tandai dulu. Sabana 9. Oke. Gas. Ini dari Cikasur menuju ke Sisentor banyak nganu, poin-poin, titik-titik sabana. Nah, kalau bayangan orang pertama kesini pasti kita akan menuju ke puncak bukit itu. Aslinya enggak, teman-teman. Ya Anda itu ke puncak situ ya, turunnya ke mana? Cisentor ya, blank dong. Nggak kena angin langsung kerasa lagi. Setelah pertimbangan, ada hutan tipis-tipis yang pecah-pecah gitu, dan di depan di sini sabana yang cukup luas. Maka kita hitung sabana selanjutnya. Hari jatuh lagi. Berarti ke berapa ya? 10 ya? Oke, sabana 10. Mantap. Ngapa iki? Yeah. Nah, kalau ini nggak usah dihitung lagi ya depan sini. Wes cukup yang ke 10 aja ini. Oh, Luis. Kelihatan nggak sih ya kalau di kamera itu? Yang kuning-kuningnya loh. Kalau langsung keren tuh, teman. Bayangin ya, aku ngerekam dari tadi tuh view-nya cuma sabana, terus kayak gini, sabana kayak gini. Wah, ini mungkin sebagai pendaki online kapan nyampe nya. Tapi emang bener jauh, teman-teman. Kisaran 6 kilo loh. Di sini tuh jaraknya hitungannya kilo-kilo. Minim 2 kilo ya. Nih meskipun teman-teman itu nanjak bareng-bareng gitu ya, asli di sini nggak bakal banyak ngobrol lah. Pasti orang-orang pada fokus jalan. Ya karena konturnya sih. Treknya long. Mood mau ngobrol itu udah kayak habis, apa ya mau diomongin. Terus teman-teman bayangin kalau konten kreator yang kayak saya ini long-long gini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya gitu, aku kayak ngomong gitu takutnya nanti ya tak omongin apa bulan balik ini terus ya kan, ini sama aja gitu loh. Tapi gimana, kalau mau apa ya, nampilin dong, ceritain sesuatu yang beda itu ya nggak ada teman-teman. Selain kayak gini nggak ada hal yang apa yang menarik gitu loh, ya kan. Ya menariknya ya cuma itu ya, itu pas posisi di sini. Oke, kita melewati sabana lagi, kita hitung sebagai sabana yang ke-11 karena
Ya ini lumayan agak ada jeda lah ya antara situ sama sini. Jadi kita hitung sabana yang ke 11. Ntar tandai dulu. Di arah mana? Cikasur mulai berkabut itu. Nih. Tipis-tipis. Sebenarnya kalau dipikir-pikir matahari itu enggak terlalu cetar gitu loh. Tapi tetap kerasa teman-teman, panas ya. Oke, ini kita memasuki sabana yang ke-12. Karena ini ada sela-sela dikit. Di situ juga ada agak ketutup ya kan. Oke. Sabana ke-12. Ya mungkin kalau ada teman-teman, oh nggak ada mas, itu versi sampean. Kalau versi saya gitu. Ya buat penyemangat lah ya, buat seru-seruan. Karena ya mau cerita apa bingung. Kalau udah kayak gini, fokusnya itu udah kacau. Dulu pas musim hujan itu di sini banyak bunga dandelion. Jadi seru. Nek musim hujan banyak dandelion tuh. Sing ditiup kalau. Iya. Oke, kita masuki sabana yang ke-13 ternyata. Munggah rawa mbek. Sabana lonceng. Iya munggah rono nih. Iya. Lumayan. Tanah abot. Ya mesti muatan abot soalnya ede sangu meronang taman hidup. Yo bekali ku ya. Iya, banyu nih sing gari kroso. 13. Oke, 13 berarti wis. Nah, kayaknya habis ini habis ya sabanane rek. Ayo bener habis. Turun soalnya. Jadi perjalanan setelah sabana-sabana itu tadi peaceful. Hutan-hutanan ala-ala. Nanti kita skip sampai ke arah-arah melipir-melipir dari ke arah kanan itu aja ya. Masih sama aja. Ini aku mau nyampe Cisentari tipis-tipis lah. Mulai inget. Meskipun yang terakhir kemarin Rumbu ya. Ada lagi ternyata sabananya. 15. Keren. 15. Nah, ini dia. Kita udah melipir ke arah kanan. Kemarin di sini saya sama warga Cijantung sempat makan sore kalau nggak salah. Di situ, depan situ.
tetap beda ya. Kalau menurutku masih saduan yang kemarin dari segi suasananya yang kabut gitu. Ya mungkin yang belum nonton yang kemarin bisa ditonton lah. Klik di pojok kanan atas. Di kanan apa kiri ya? Nah di sini. Sekarang tertutup banget. Oke teman-teman, dari sini aku melihat kayak kok di sentornya di situ ya. Tak pikir itu ke sana loh. Mari kita cek. Baru ngeh aku. Wah, kalau emang di situ motornya jauh dong. Tapi nggak tahu ya. Itu atau yang di arah sana. Soalnya ya agak bingung aku. Kalau di map kok enggak gitu loh. Setelah kita udah melipir ke tebingan yang ke arah Cisentor teman. Nah ini ya kan enak waktu kabut pas sore gitu. Tapi berhubung kita tujuan kita ke Rawambe ya, ya jangan sore nyampe sini, gelap dong. Sambil cek map, penasaran, masa sana sih? Tapi kok melipir ke sana banget? Tapi kayak iya, bodoh amat. Iya dong, bener itu Cisentor ya. Iya bener. Soalnya kelihatan teman-teman dari sini. Kemarin nggak ngeh lah. Kayak iya ri. Kayak iya. Tak delok ning map lurus ae dhewe. Kan kene. Lumayan masih rapet-rapet. Wih, setelah setahun tinggi-tinggi semua kayak pohon-pohonnya ini. Yang ini merah-merah ini. Setahun yang lalu lah, lebih dikit. Kemarin masih gundul. Efek kebakaran. Wih, tinggi-tinggi kayak lorong jadinya. Mantap. Sungai ini wis kelihatan. Sungai. Wah, durung nggak? Oh, durung. Hei, kita sampai di Cisentor. Mantap. Curam ini, curam.
Back dulu ah. Nanti baterai. Oke, teman-teman lanjut. Kita menuju ke pos. Wih, Cisentor. Airnya lumayan lah. Pada mandi semua. Akhirnya setelah setahun yang lalu ya, ya aku Mei terakhir kembali ke camp favoritku, Cisentor. Mantap. Wih, mantap. Mangan. Iya. Mantap. Nyampe sini jam 1 lebih 17 menit. Keren. Tapi kita masih lanjut nanti ke Ralampe. Ini makan siang dulu. Baru kali ini aku pakai sepatu gunung. Mana ya? Ventilasinya terlalu banyak. Nah, Bersih sih. Kan rapat ini. enggak, aku cuma pakai ini. Kalau yang lain enggak. Bolong-bolong. Iya, ininya terlalu banyak ini bolongnya. Bisa kayak gini loh. Enggak, ini debu-debu perjuangan ini. Kita cuci kaki dulu aja. Melihat nggak tega, Rek. Sungai Kolbu. Oh, Ada bukit. Ya, ada bangunan. Kita nyari yang banyak batunya. Cuci. Wah, ini mantap. Tapi sekali lagi air dari sini tuh kayak sungai pada umumnya tuh, ya meskipun jernih ya. Wow, dingin sekali. Tapi ini agak kok ada luka ya di bagian kuku kakiku ya. Ini luka apa kotor nih? Oh, ternyata kotor. Bersihin dulu. Oke, saatnya kita bongkar perbontotan kita. Wah, bisa nih numpang bikin kopi. Oke, boleh Mas. Ayo. Daripada ngeluarin kompor. Iya, ini ada tempat ini. Ya, siap. Kita unboxing logistik kita. merah pengen itu kok yang hitam. Ngopi kan ya, Mas? Ya, Ngopi. ya boleh. Oke. Buka perbontotan. Iya, buat bekal yang kita masak di sana tadi. Ini sistemnya ready to eat, kayak Kenzer. Ready to eat. Anjay. Kredit. Oh, juga kok coba dok. Temon. Tada. Kita daki Mas. Sederhana tapi sangat simple. Itu. Ya, jadi dito. Mitosnya tempat paling dingin di sini. Iya. Turun kan Mas. Kita membuktikan. Ya tapi nasi sore. Hah? Kan kono? Ya, kok? Nasi sore? Ya, kok? Arep maksa kemen. Kak lanjut. Yo, terus Nasi sore mesti jam 4 ngono lho. di kamar sama. Bebas sih.
menawa di sesuk iso ning taman hidup lu sore. Loh, enaknya naik gunung itu nggak solo hiking, ya kan? Jadi kita bisa berbagi makanan. Sharing. Karena kalau solo hiking itu berbagi sama siapa ya? sambal terasi Mas, sambal terasi. Sambal job terasi. Tak sambal kondom. Udah. Tangan lu, tangan. The real camping ceria. Ceria nggak Ri? Ceria ya. Kemarin kan sempat bad mood. Bad mood. Jadi karena kita udah tuh guys bad moodnya. Jangan dijelasin di video. itu adalah sesuatu yang bikin bad mood ya. Tapi alhamdulillah tadi pas mau meninggalkan Cikasur kita sempat dapat sambutan bukan sambutan ya, salam perpisahan. Gua ngeliat Dari tuan murahnya tuan rumahnya Cikasur. Iya. Jadi Apa nama latinnya apa? Japanika ya. Tisu dong om. Beri tisu om. gak ada persiapan loh. Tit. Udah nih mah TikTok sama TikTok. Jor kalau mau loh, lo ajakin aja sana kalau mau. Gede dulu apa? Tapi ini Salbin. Lah itu Salbin tuh, kita harus nyoba tuh Salbin Bintas Cibodas. Putri lah baliknya jangan Cibodas. Oke, teman-teman, ini jam 3 kurang ya 15 menit lah. Kita lanjut ke Rawambi menuju camp selanjutnya. Tapi nanti kita lihat-lihat dulu untuk suasananya. Udah mulai kabut. Wow. Mantul itu. Saya tadi pas lewat situ kabut. Kita lanjut. Bentar, kita sambangi dulu Cisentor. Oke, kondisi Cisentor lebih terbuka karena mungkin udah banyak yang camp di sini. Ini asik loh di sini tuh. Cisentor. Kita mulai nanjak lah kalau dari Cisentor ini ke Rawambi sampai ke ya tadi itu sampai Sabana Lonceng ke puncak itu udah mulai nanjak. Tapi kita nanti di sana itu kan ada puncak ya. Nih itu namanya Semeru kalau di map. Lanjut. Oke, karena udah lama ini tadi istirahatnya, adaptasi lagi, pelan-pelan dulu. Matanya masih kenceng, kenceng teman-teman. Wow, dari 22 langsung 14 derajat. Wih, isi tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. Otot kawat, balung besi. Oke. Detik-detik sampai di Sabana Lonceng teman-teman, area jam 17. Lonceng berkabut sekali.